kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan matkul teori akuntansi mengenai akuntansi kas pertemuan Markot 10. Kami dari kelas 04 Sake 001 dengan saya Mutia Maula. Saya Sajida Putri. Saya Lidhi Khairunisa. Dengan saya Neranda Zaljalakis. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Di Amerika Serikat, setelah keluarnya FASB Statement nomor 95, perusahaan diwajibkan melaporkan laporan arus kas sebagai pengganti laporan perubahan modal kerja. Di Indonesia, berdasarkan PSAK nomor 2, laporan arus kas wajib disusun sebagai bagian retak terpisahkan dari laporan keuangan mulai 1 Januari tahun 1995 atau sebelumnya. Laporan ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan, terutama dalam menilai pengelolaan dana dan keuangan perusahaan, serta bermanfaat untuk analisis laporan keuangan. Laporan arus kas sendiri memberikan informasi yang relevan untuk membantu para investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa depan. Menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa depan, menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas, dan juga menilai pengaruh investasi dan transaksi keuangan. Kemudian, ada pengertian kas dan setara kas. Dalam konteks laporan arus kas, pengertian kas meliputi kas menurut PSAK nomor 2 terdiri dari yang pertama ada saldo kas, yaitu uang tunai, kemudian ada rekening giro, dan kemudian ada aset setara kas, dan kemudian ada investasi yang sangat mudah diuangkan. Kemudian ada syarat-syarat setara kas, yaitu yang pertama dapat ditukar dengan kas setiap saat, tanggal jatuh tempo sangat dekat, maksimal 3 bulan. Yang ketiga ada kecil resiko perubahan nilai akibat perubahan harga. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut, ada cash on hand dan n-bank, treasury bills, commercial paper, money market fund, dan lain-lain. Sebaiknya perusahaan harus membuat rumusan yang baku tentang mana yang masuk cash equivalent tersebut. Menurut PSAK nomor 2, setara kas adalah aktiva yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk dimaksudkan ke dalam investasi atau tujuan lain. Berikutnya yaitu pengelompokan dalam laporan arus kas. Kegiatan operasi perusahaan operating mencakup aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan investasi atau pendanaan. Kegiatan ini meliputi produksi, pengiriman barang, dan pemberian servis. Contoh arus kas masuk dari operasi, yaitu penerimaan dari penjualan barang dan jasa termasuk piutang, penerimaan bunga pinjaman dan dividen, penerimaan dari tuntutan pengadilan, klaim asuransi, pengembalian dana dari supplier, refund. Contoh arus kas keluar operasi, yaitu pembayaran untuk pembelian bahan produksi atau barang dagangan, pembayaran kepada supplier lain dan pegawai, pembayaran pajak, bunga, dan kewajiban lain kepada pemerintah. Yang terakhir yaitu pembayaran lain yang tidak termasuk investasi atau pendanaan. Yang kedua, kegiatan pembiayaan atau pendanaan, financing. Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi modal serta pinjaman jangka panjang perusahaan. Contoh arus kas masuk dari pendanaan, yaitu penerimaan dari penerbitan saham, ekuitas, penerimaan dari penerbitan obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman jangka pendek lainnya. Contoh arus kas keluar dari pendanaan. Yang pertama yaitu pembayaran dividen dan bunga kepada pemilik, pembayaran kembali utang yang dipinjam, pembayaran utang kepada kreditor termasuk utang yang diperpanjang. Semua transaksi yang mempengaruhi pos utang dimasukkan dalam kelompok ini termasuk utang jangka pendek. Selanjutnya ada
kegiatan investasi. Contoh arus kas keluar dari investasi, yang pertama ada pembayaran untuk perolehan aset tetap dan aset produktif lainnya. Kemudian ada pembelian saham perusahaan lain ataupun saham sendiri. Yang ketiga ada pemberian pinjaman kepada pihak lain. Contoh arus kas masuk dari kegiatan investasi. Yang pertama ada penerimaan pinjaman dari pihak luar yang baru maupun lama, kemudian ada penjualan saham, investasi maupun saham sendiri. Yang ketiga ada penerimaan dari penjualan aset tetap, aset produktif, dan juga aset tidak berwujud. Meliputi perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kemudian ada manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Yang kedua, membantu mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Kemudian, yang keempat, memungkinkan perbandingan kinerja operasi antar perusahaan. Yang kelima, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi. Yang keenam, berfungsi sebagai indikator jumlah, waktu, dan kepastian arus kas di masa depan. Yang ketujuh, membantu menilai efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya. Selanjutnya, di sini ada kesimpulannya. Laporan arus kas merupakan komponen penting dalam pelaporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan mengelola kasnya. Laporan ini mengklasifikasikan arus kas ke dalam 3 aktivitas utama: operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas membantu investor, kreditor, dan penggunaan lainnya dalam menilai prospek arus kas masa depan perusahaan, menganalisis perbedaan antara laba bersih dengan arus kas, serta memahami bagaimana perusahaan membiayai kegiatannya. Dengan adanya laporan arus kas, para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk mengevaluasi keuangan perusahaan dengan lebih komprehensif. Ya, presentasi dari kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.